Selamat pagi Pak Yudi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, ini pertama kalinya mengudara bersama RRI nih Pak Yudi ya. Betul sekali dan Oke. salam kenal juga untuk semua. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk kesediaan waktu dan informasinya. Nah ini terkait dengan 4 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang katanya sudah bebas buang air besar sembarangan. Bisa diinformasikan di daerah mana saja ini Pak Yudi? Baik, jadi 4 kabupaten kota yang sudah terverifikasi ODF itu Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai, Flores Timur, dan Kota Kupang. Oke, nah ini apa kriterianya nih Pak sehingga daerah ini 4 kabupaten ini dikatakan bebas ODF Pak? Iya, jadi 4 kabupaten ini dinyatakan bebas ODF setelah melalui proses verifikasi dari tim penilai yang terdiri dari unsur provinsi dan kementerian, Kementerian Kesehatan, dan itu yang dinilai itu apakah sudah ada perubahan dalam perilaku masyarakat terkait buang air besar sembarangan, kemudian apakah dalam masyarakat atau komunitas itu sendiri sudah ada komitmen atau deklarasi masyarakat bahwa mereka akan bertekad untuk tidak lagi melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan, dan kemudian juga apakah pemerintah sendiri sudah menyediakan perangkat peraturan yang mengatur tentang buang air besar sembarangan itu. Oke, jadi memang ini kriteria-kriteria yang dipakai untuk memberikan penilaian terhadap kabupaten kota yang bebas ODF. Nah ini bagaimana nih Pak koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah kabupaten setempat dan juga dengan masyarakat sendiri dalam melakukan penilaian terhadap bebas ODF ini Pak Yudi? Ya, memang penilaiannya itu tentu yang pertama itu harus atas permintaan dari kabupaten kota itu sendiri yang mengajukan permohonan untuk bisa dinilai kepada provinsi. Kemudian setelah sudah ada penilaian permintaan itu, maka tim verifikator dibentuk dan kemudian ada persiapan di kabupaten yang bersangkutan. Pada saat proses penilaian di lapangan itu sendiri, itu tentu juga melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat. Oke, dengan tim penilai dari langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih Pak Yudi ya? Betul, dan juga dari Pokja ANPL Provinsi. Oke, nah ini penilaian yang dilakukan terhadap 4 kabupaten ini di periode Januari sampai dengan Maret 2022 ataukah seperti apa nih Pak Yudi? Oh tidak, penilaian kalau 3 kabupaten Kota Kupang selain Manggarai ya, selain Manggarai itu proses penilaiannya sudah dari 2019 yang lalu. Oke. Kemudian ketika awal pandemi memang setelah ada pembatasan perjalanan dan lain-lain sedikit tertunda, kemudian Manggarai itu dilakukan di tahun 2021. Oke, berarti untuk tahun 2022 ini belum dilakukan nih Pak Yudi ya? Tahun 2022 ini belum ada kabupaten lagi yang dilakukan verifikasi. Oke, jadi menunggu permintaan dari kabupaten-kabupaten yang ingin dinilai seperti itu Pak Yudi? Betul, jadi memang kabupaten sendiri harus siap dengan macam-macam persyaratan, karena juga harus bisa ditunjukkan dalam bentuk dokumentasi dan bukti aturan pendukung dan lain-lain. Jadi memang pemerintah harus siap baru bisa dilakukan verifikasi. Oke, 17 kabupaten kota lainnya ini yang di NTT belum dinilai oleh tim seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, apa saja persyaratannya nih Pak sehingga ini memudahkan kabupaten kota untuk meminta agar dinilai oleh tim penilai ini Pak Yudi? Sebenarnya dari kesiapan kabupaten kota itu sendiri, kalau kita lihat dari kondisi 17 kabupaten kota yang lain, sebenarnya tiap kabupaten itu berada dalam posisi yang berbeda-beda ya. Okay. Ada yang masih butuh pembenahan yang cukup signifikan karena akses masyarakat masih kurang dari 80% kepada sanitasi yang aman, itu termasuk kategori sangat rendah. Tetapi ada juga kabupaten kota yang sebenarnya sudah cukup layak, sangat tinggi.
akses masyarakatnya, termasuk Kabupaten ND itu juga sebenarnya sudah di atas 98%. Jadi sebenarnya sudah siap untuk kalau mau diverifikasi. Oke, baik. Nah, kalau dari UNICEF sendiri nih perwakilan kantor NTT, bagaimana melihat dan menilai kesadaran dari masyarakat terhadap bebas ODF ini, Pak Yudi? Jadi memang kita bisa mencapai bebas buang air besar sembarangan itu memang hanya kalau ada kesadaran yang datang langsung dari masyarakat, ada perubahan perilaku. Pemerintah bisa menyiapkan sarana, tetapi kalau tidak ada perubahan perilaku, tidak ada kesadaran dari masyarakat, sarana-sarana itu bisa saja tidak digunakan. Jadi bagi UNICEF, salah satu strategi terpenting untuk pencapaian bebas buang air besar sembarangan adalah dengan menjangkau masyarakat, mengadvokasi, mengkampanyekan dalam masyarakat, dan juga mendampingi sehingga terjadi perubahan perilaku itu sendiri. Oke, edukasi dan sosialisasi ini terus dilakukan. Apakah ada bentuk konkret lainnya nih Pak, selain edukasi, kemudian tadi pendampingan, kampanye dan lain-lain yang dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat NTT agar tidak buang BAB sembarangan nih Pak Yudi? Ya, jadi kita memang mendukung dari dua sisi ya. Dari sisi pemerintah kita mendukung melalui pembenahan sistem, penguatan kapasitas pemerintah dalam rangka pencapaian buang air besar sembarangan. Dari masyarakat kita melalui sosialisasi, edukasi. Tetapi juga ada program-program seperti kita juga melatih pembuatan jamban sendiri umpamanya, atau melatih usaha kecil untuk bisa memproduksi jamban-jamban sederhana yang mudah diakses atau dibeli oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, dalam pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh UNICEF ini Pak Yudi, apakah tantangan-tantangan ataupun halangan-halangan yang mungkin ditemui selama ini dalam pelaksanaannya di lapangan Pak Yudi? Saya kira tantangan ada dua, yaitu merubah perilaku masyarakat itu sendiri, adanya kesadaran. Tetapi juga sering ketika masyarakat itu sudah sadar dan mau berubah, ketersediaan sarana dan juga akses pada air bersih yang sering menjadi kesulitan, terutama untuk NTT ini yang air bersih masih cukup sulit. Oke, apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah nih Pak Yudi? Kalau rekomendasi, kalau dari UNICEF melihat, yang pertama mengapa UNICEF sangat memberikan perhatian pada sanitasi dan terutama bebas buang air besar sembarangan, karena lingkungan yang sehat ini salah satu prasyarat utama untuk adanya kesehatan dalam diri anak. Karena anak yang sehat tentu akan bertumbuh dan sejahtera dengan baik. Kalau untuk rekomendasi bagi kami sebenarnya terus mendorong supaya kabupaten-kabupaten yang lain bisa termotivasi untuk melakukan verifikasi dalam data yang ada. Sebenarnya kabupaten yang masih dalam kondisi rendah dan sangat rendah itu tinggal 10. Jadi sebenarnya masih ada beberapa kabupaten lainnya yang sebenarnya sudah bisa mengupayakan supaya bisa terverifikasi bebas ODF. Oke, berarti dari 17 kabupaten kota ini 10-nya sebenarnya sudah layak untuk diverifikasi, 7-nya ini yang masih perlu banyak dibenahi Pak Yudi ya? Betul sekali. Oke, apakah dari pihak UNICEF misalnya nih Pak untuk berinisiatif memeriksa 10 kabupaten ini, memverifikasi 10 kabupaten ini, ataukah memang aturannya harus menunggu permintaan dari kabupaten Pak? Kalau UNICEF sendiri memang tidak ada kewenangan untuk memeriksa ya. Kan ini verifikasi dan penetapan sebagai kabupaten ODF ini harus dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan. Tetapi sebenarnya UNICEF melalui Pokja AMPL kita terus mendukung kabupaten-kabupaten untuk menyiapkan diri, menguatkan kapasitas sehingga bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, sehingga ketika diverifikasi bisa lolos.
Oke, berarti ini kewenangan Kementerian Kesehatan RI saja nih Pak ya. UNICEF membantu untuk mendampingi saja menyiapkan diri dan sarana prasarananya juga seperti itu. Betul. Oke, nah dari 17 kabupaten ini Pak Yudi bisa diinformasikan 10 kabupaten yang sebenarnya sudah layak diverifikasi dan 7 kabupaten yang masih rendah ini kabupaten mana saja nih Pak? Jadi yang sudah masuk kategori sangat tinggi itu sebenarnya Kabupaten Ende dan Lembata. Kemudian kabupaten yang sudah kategori tinggi ya, yang dimaksud dengan kategori tinggi ini akses masyarakat pada sarana sanitasi sudah 90% lebih. Itu sudah antara lain TPS, Ngada, Sabu, PPU, Manggarai Timur dan Kota Kupang. Kabupaten Kupang. Sebenarnya yang kabupaten yang masih perlu pendampingan dan pembenahan yang cukup signifikan itu ada di Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Malaka, Sumba Barat. Oke, baik. Nah, apa himbauan yang bisa disampaikan Pak Yudi? Kalau saya melihat sanitasi ini tetap menjadi perhatian utama ya, karena lingkungan yang sehat itu syarat utama untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 ini sudah menunjukkan bahwa cara pencegahan utama dari menyebarnya penyakit itu sebenarnya adalah dengan menjaga kebersihan dan lingkungan yang sehat. Dan saya kira stok buang air besar sembarangan itu salah satu metode atau salah satu syarat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap 10 kabupaten kota yang sudah layak untuk diverifikasi juga pemerintahnya bisa menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan 7 kabupaten kota yang masih dibenahi ini juga lebih tekun lagi ya, lebih giat lagi dan lebih mempersiapkan diri lagi nih Pak Yudi. Oke, selamat pagi Pak Yudi, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, salam sehat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.